Untuk meningkatkan kreativitas dalam bidang literasi, saya bersama pihak sekolah mencoba menginisiasikan sebuah program yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kita mengetahui bahwa saat ini peserta didik sudah bersahabat dengan gadget. Oleh karena itu, kami menginisiasikan sebuah program dengan nama Radiasi Liburan Berhadiah Melalui Literasi. Dengan program tersebut, peserta didik menyimak beberapa video yang sudah disediakan oleh pihak sekolah untuk mengisi sisa liburan di rumah. Pernahkah kita berpikir mengenai apa yang dilakukan peserta didik saat libur sekolah? Apakah mereka mengisi waktu liburan dengan hal yang bermanfaat? Atau dengan hal yang dirasa sia-sia? Mendengar kata libur tentu akan membahagiakan bagi siapa saja, seperti peserta didik, guru, ataupun kalangan masyarakat lainnya. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengisi waktu libur, di antaranya bertamasya, bersilaturahmi, membereskan pekarangan rumah, atau melakukan aktivitas lainnya. Jika libur sekolah hanya 1-2 hari, karena tanggal merah, maka kegiatan seperti yang disampaikan tadi bisa efektif dilaksanakan. Akan tetapi, jika memasuki libur panjang seperti semester atau libur hari raya, dapat dipastikan banyak waktu luang yang tersisa. Literasi. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan kata literasi. Dalam perkembangannya, literasi saat ini menuntut berbagai pihak, terutama pihak sekolah, untuk terus melakukan inovasi serta adaptasi yang disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Melalui berbagai strateginya, pihak sekolah atau para pegiat literasi di sekolah berupaya untuk berkreasi dan mencoba menyiasati berbagai program yang dapat menumbuhkan aktivitas literasi peserta didik. Dengan berorientasi mewujudkan peserta didik menjadi individu yang literat, saya dan para pegiat literasi lainnya berupaya menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk mau belajar dimanapun serta kapanpun. Walaupun terkesan berkonotasi negatif apabila peserta didik aktif bermain gadget, akan tetapi dalam program ini pihak sekolah mencoba mengemas kegiatan dengan didasarkan pada kebutuhan peserta didik yang sudah bersahabat dekat dengan gadget. Sehingga dalam praktiknya mereka merasa tidak sedang belajar, tetapi sedang bermain dengan sahabatnya. Hal ini sesuai dengan konsep pembelajaran transformasional, di mana seseorang melihat suatu dari perspektif yang berbeda. Interpretasi dari penggunaan gadget mengalami transformasi seiring dengan kebijaksanaan berbagai stakeholder dalam mengimplementasikannya. Adapun langkah-langkah dalam program tersebut, yang pertama adalah perencanaan. Dalam ranah sekolah, peran pustakawan begitu fundamental untuk menumbuhkan minat literasi warga sekolah. Pustakawan juga menurut Nur Islami Ningsih merupakan knowledge engagement service. Pustakawan sebagai penggerak kegiatan literasi di sekolah bertindak sebagai perancang dalam melakukan perencanaan sampai pada tahap evaluasi program. Adapun langkah-langkah dalam perencanaan yaitu pertama, memilih kegiatan mereview video sebagai kegiatan tantangan literasi. Yang kedua, yaitu menentukan video yang akan direview oleh peserta didik yang ada di channel YouTube sekolah. Kemudian, kami mencoba menyusun pertanyaan dari hasil review peserta didik ke dalam bentuk Google Form. Pertanyaan tentunya harus mengandung unsur 5W1H. Selain menjawab pertanyaan, kami juga memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkreasi, mereview video dengan mendesainnya melalui Canva, tetapi tetap memerhatikan unsur 5W dan 1H. Adanya proses diferensiasi pada hasil review peserta didik ini karena kami percaya dan yakin bahwa proses kreatif peserta didik tetap harus tersalurkan pada setiap program yang dibuat. Selanjutnya, kami pun menentukan tim penilai dari Dewan Guru dan selanjutnya
dibuat rubrik penilaian yang relevan dengan tantangan yang diberikan. Langkah selanjutnya yaitu menentukan hadiah yang menarik namun tetap minim anggaran. Tentu menjadi permasalahan krusial saat ini adalah minimnya anggaran yang diterima oleh sekolah, terutama untuk menggerakkan literasi di sekolah. Itu tentunya menjadi inisiatif saya, membuat suatu program yang minim anggaran tetapi dapat memberikan dampak besar terhadap perubahan literasi atau kemampuan literasi peserta didik. Anggaran untuk hadiah yang diambil dari uang hasil belajar buku yang diadakan saat kegiatan Porak pada semester pertama merupakan langkah konkret kami, pihak sekolah, untuk dapat terus bergerak. Walaupun berbagai problematik, anggaran tetap selalu beriringan. Setelah menentukan hadiah yang akan diberikan kepada siswa, kami juga melakukan kolaborasi antara warga sekolah untuk ikut serta menyosialisasikan kegiatan radiasi kepada peserta didik dan orang tua melalui poster bergambar yang telah dibuat oleh tim pustakawan dengan cara melakukan share ke berbagai grup seperti WhatsApp dan juga media sosial lainnya. Dalam program ini, peran guru, wali kelas, dan wakasek sangat dibutuhkan sebagai bentuk kepedulian ke peserta didik meskipun dalam suasana liburan sekolah. Terakhir, dilakukan apresiasi bagi peserta didik terbaik. Pemberian apresiasi ini dilaksanakan pada saat upacara di hari Senin pertama masuk sekolah pasca libur. Kegiatan pembinaan apresiasi ini dikolaborasikan dengan kegiatan refleksi. Para juara juga diberikan kesempatan untuk mengomunikasikan hasil review video yang mereka kerjakan di hadapan peserta didik. Hasil dari kegiatan ini memberikan dampak yang signifikan pada kualitas literasi peserta didik. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian rapot pendidikan di tahun 2024 yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Perolehan peningkatan rapor pendidikan pada bidang literasi tersebut memberikan gambaran bahwa inovasi para pegiat literasi sekolah perlu dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini agar sekolah tidak hanya dijadikan sebagai wadah aktivitas peserta didik, tetapi juga sebagai sarana kreasi dari berbagai stakeholder sekolah, termasuk guru dan pustakawan, dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Terlaksananya program ini membuat kami semakin percaya bahwa penerapan konsep pembelajaran sepanjang hayat dapat dilaksanakan dalam situasi apapun, kapanpun, dan dimanapun. Setelah berjalan program tersebut, ada beberapa tips dari saya. Yang pertama itu program tidak mengikat. Artinya karena program tersebut dilaksanakan ketika waktu liburan, hal ini tidak terintegrasi dengan mata pelajaran apapun, sehingga peserta didik dapat secara lebih mudah dan sukarela untuk memiliki rasa ingin tahu dari diri sendiri. Kemudian yang kedua, memanfaatkan SDM yang ada di sekolah. Karena di sekolah kami itu ada program atau ekstrakurikuler podcast, kami memanfaatkan ekskul tersebut untuk nantinya video tersebut menjadi bahan konten dalam program podcast.